Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Amin. Jadi kita yang terima dia, urusan mau mati kapan urusan dia. Kita yakin firman yang pernah dia janjikan, di rumah Bapakku banyak tempat, kata Yesus. Aku pergi menyediakan tempat. Kalau tempat itu sudah jadi, aku kembali bawa kamu, supaya tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Yesus tidak mau umatnya masuk neraka. Makanya dia rela menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dan dari sana dia tetap awasi kita. Dia tetap memelihara kita. Dia menyertai kita. Karena dia berkata apa? Aku Immanuel, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terpilih dari Ayub pasal 12 ayat 10. Ayub 12 ayat 10 sebagai nats pembuka. Demikian bunyi firman Allah, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Sekali lagi, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu terkasih, saya akan membahas satu tema, yaitu orang Kristen dan kematian. Seperti apa orang Kristen dan kematian? Itu semua tentu kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menurut Mazmur pasal 119 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi langkah-langkah hidup kita. Dalam segala hal di kehidupan saya dan Bapak Ibu, apalagi sebagai orang Kristen, apapun semua ada tuntunannya di dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Alkitab menuntun kita bagaimana hidup sebagai seorang anak, hidup sebagai orang tua, bagaimana peran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, sebagai pendeta, selagi masih hidup. Bahkan Alkitab juga memberi keterangan-keterangan seputaran kematian. Menarik bahwa kalau kita bicara tentang kematian, dan saya mulai dengan Ayub 12 ayat 10, di mana kitab suci secara eksplisit, secara terang benderang mengingatkan bahwa nafas itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau orang masih hidup, nafas itu belum diambil. Kalau dia sudah ketemu dengan nomor urutnya, nomor antriannya, seperti yang dialami oleh almarhumah Sarni Juliani Datahaga ini, maka itu artinya sudah waktunya. Tuhan ambil kembali nafas milik kepunyaan Allah, yang Allah titipkan kepada milik kepunyaannya. Sedangkan kita semua yang masih hidup ini, ya kita lagi tunggu nomor urut. Kita lagi tunggu nomor antrian. Tadi malam saya lihat cuplikan khotbah dari Ibu Gembala. Ibu Gembala kutip kitab pengkhotbah di mana firman Allah bilang, lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena di rumah duka kita melihat kesudahan dari orang yang meninggal. Dan dari dalamnya kita belajar bahwa kalau hari ini kita datang melayat dan kita semua dipakai Tuhan memberi penghiburan kepada Pak Esau atau Mama
atau keluarga yang ditinggalkan, baik keluarga Haga, keluarga Data, dan seluruh rumpun terkait. Kita semua datang menghibur, tapi ada waktu di mana kitalah yang di tempat tidur seperti itu. Kitalah yang dalam peti seperti itu. Saya sudah kubur banyak orang sebagai pendeta, itu tugas kami. Dan tiap kali kalau saya ambil tanah, lalu saya baca kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, bilang debu kembali kepada tanah, dan biasanya kami tabur debu atau abu atau tanah di kepala peti dari jenazah. Saya sambil tabur tapi sambil berpikir bahwa suatu saat saya yang di dalam peti dan nanti pendeta lain yang ambil tanah lalu tabur, lalu ngomong ayat yang sama. Jadi sebenarnya khotbah seperti ini bukan khotbah untuk orang mati, ini khotbah untuk orang hidup yang sedang tunggu antrian akan meninggal menurut waktu Tuhan. Tidak ada kita yang bisa lari dari nomor urut itu. Beberapa waktu yang lalu di Kota Kupang kita dengar mungkin di jalur Bimoku kah? Ada mobil truk atau tronton atau Fuso. Pokoknya auto trek berat. Tiba-tiba tabrak satu rumah, ada anak mahasiswa Poltek di dalam. Meninggal di situ. Itu anak mungkin dia sedang istirahat dengan besok sudah ada program harus bangun cepat, kuliah, ya habis kuliah raih masa depan, bikin senang papa, bikin senang mama, ya. Nanti kalau wisuda di rumah ada tank, sukacita, sudah pikir semua mungkin. Tapi Tuhan punya cara tuh memang sulit dimengerti. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita tidak maha tahu, Tuhan maha tahu. Dan apa yang Tuhan tahu berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Ya kalau kita masih hidup ini masih tersembunyi, tapi nanti akan dibukakan. Misalnya seputaran tanggal kematian kita atau saat kematian kita. Makanya kita harus siap sedia, saudara-saudara, baik atau tidak baik waktunya. Tidak ada yang kekal di sini. Tidak ada yang hebat ada yang bilang beta nih pakai suanggi su campur dari liae, dari mesara, dia su campur. Lu mau campur apa? Lu akan mati. Tahu saya geng-geng dia lu bacampur. Beta khotbah sampai liae, sana persis langsung di pinggir tugu berhala. Beta babat semua itu. Jangan rasa keras-keras. Hidup ini tidak ada yang kekal. Kemarin baru nonton di TikTok, di Alor sana ada suanggi terbang terlalu tinggi, tabrak kabel listrik. Ini lagi rame. Di TikTok saya kaget. Dulu saya sudah pernah dengar, tapi yang itu tabrak ini tower Telkomsel. Suanggi ilmu sebagus, cuma kan tower ini kan baja, basic kan. Tabrak minta rosso turun. Kalau yang terbaru pun ini kabel. Tabrak kabel. Ada di TikTok, saya kaget, saya nonton, aduh. Mama terbang bagaimana? Ini tidak tahu kok terlalu kencang kok tabrak. Ini kabel listrik. Jadi kan kita di timur ini kan banyak tuh mau di sabunya, mau di semaunya, yang rotenya, floresnya, sumbanya, alornya, amnatun, amnuban, amfoan. Padahal semua gereja yang kudus dan am. Pernah juga saya ketemu ada majelis tapi sekaligus suanggi juga. Dia dua. Kalau minggu gereja, tapi Senin sampai Sabtu suanggi orang. Nah, jadi saudara-saudara kita semua pasti meninggal. Amin. Jadi kalau kita dengar khotbah ini jangan terlalu fokus ke keluarga duka saja. Kita semua yang ada di sini, khotbah ini untuk kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kembali kepada firman Allah memberi keterangan seputaran kematian. Kalau kematian itu karena ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Ada namanya kematian jasmani, ada namanya kematian rohani. Kalau kematian rohani itu terpisahnya manusia dengan Allah. Jadi manusianya masih hidup, masih hela napas, masih pakai badak Oriflame, kadang badak Fafi, badak apa? FIFA. Yang nomor 4. Masih ke kantor, masih ke pasar, ada yang masih main bulu tangkis, ada yang masih jogging di Taman Nostalgia. Ya, satu hari muskas habis 6.000 sampai 8.000 langkah katanya supaya sehat apa segala macam. Ya, tetapi hubungan dengan Tuhan bermasalah. Tidak pernah baca Alkitab, tapi dia bisa geser TikTok. Dari sore ini sampai malam, mandi geser ulang. Dia mandi dia geser ulang, hanya mau cari tahu nonton apa saja. Baca Alkitab tidak pernah, doa juga ya doa makan. Dia tondok juga, dia bingung mau ngomong apa ya, amin sudah. Karena nasi dingin. Nah itu yang dia punya nama, hidup secara jasmani, tapi mati rohani. Makanya Amos, dalam zaman Amos berteriak kepada orang Israel, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu bukan khotbah kepada jenazah, kepada orang yang secara jasmani masih hidup, tapi tidak ada relasi, tidak ada hubungan pribadi, tidak ada keintiman dengan Allah. Makanya hamba-hamba Allah perjanjian lama, perjanjian baru mempunyai teriakan senada, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, supaya kamu hidup. Sebab kau kelihatan hidup, tapi kau tuh mayat berjalan. Kamu jasmani saja hidup, rohanimu bermasalah. Kira-kira begitu. Makanya dalam Efesus pasal 2, Bapak Ibu, ayat 1 itu, di sana Paulus bilang, kalau ada orang-orang yang mengalami kematian jenis ini dan penyebab utamanya adalah dosa. Perhatikan. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Ini bukan orang mati bangkit kembali, tidak. Ini orang hidup yang gara-gara dosa lupa Tuhan Allah. Dosa itu Bapak Mama terkasih menyebabkan orang kalau bikin jahat pintar sekali, bikin baik bodohnya minta ampun. Walaupun dia di S1, S2, S3, doktor, profesor, karburator, sampai apapun dia. Tapi kadang-kadang kalau bikin yang baik galap gulita, tapi kalau bikin jahat selalu ada ide. Yeremia pasal 4 ayat 22 menginformasikan kondisi itu, Bapak Ibu terkasih. Sungguh bodohlah umatku itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Yang dibilang bodoh di sini bukan orang kafir. Sungguh bodohlah umatku itu. Jadi ibarat kalau ketomba omong ini di sabu misalnya. Tuhan bilang, yang bodoh ini bukan jingitiu. Yang bodoh ini su Kristen. Bodoh gara-gara apa? Coba kita lihat. Mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak kenal Tuhan. Padahal agama Kristen. Cek di KTP, Kristen. Cek di gereja, anggota dari gereja lokal tertentu. Tapi Tuhan bilang, mereka tidak kenal aku. Mereka tidak kenal aku. Atau mungkin mereka mengaku mengenal, tapi nanti datang Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Karena mengenal ini harus timbal balik. Bukan hanya ngaku-ngaku mengenal, dikenal tidak. Sebab di Matius itu, orang-orang itu berteriak, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu, atau mungkin aku majelis 2 periode demi namamu, aku ketua rayon. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah, fenomenanya kayak begini Bapak Ibu. Terus. Mereka adalah anak-anak tolol.
dan tidak mempunyai pengertian. Ya. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi kalau buat baik mereka tidak tahu. Inilah kondisi umat Allah di zaman pelayanan Nabi Yeremia. Apakah masih ada sekarang? Saya rasa tambah banyak. Tambah banyak. Karena fenomena yang terjadi dulu itu akan semakin meningkat menjelang mau kiamat. Jadi pasti yang begini tambah banyak. Saya harap tidak ada di tenda ini. Tapi kalau ada, anggap saja Tuhan tolong Anda. Amin. Karena lebih baik Tuhan togor pakai khotbah daripada Tuhan togor pakai salang infus. Kan dia suka tuh banyak orang kalau di gereja ke KKR tuh menyanyi kaku-kaku diri. Karena kan san buka mulu juga. Liturgi so ada mah dia hanya lihat. Kau tak ada menyanyi mau deka hela step dia balik. Lihat Ibu Sarni memfoto SD kembali le. Karena lagi sehat. Besok ketemu yang begini banyak. Kan kita bukan cuma khotbah. Kita sering keliling pi rumah sakit, pi rumah-rumah orang yang sakit dan doa. Biasa kalau masih sehat, mulut kurang terbuka, kurang ada kepingin buka radio, kau dengar firman. Oh tidak mau. YouTube itu tidak pernah firman, yang lain terus. Nah, nanti kalau suka satu masuk keluarga, satu masuk dia bilang angka lagu. Nah yang datang ini juga sama ke dia. Mau angka lagu apa? Hah? Apa saya lu tahu lah. Langsung yang datang bilang, kemana kalau ikan aja di pantai? Jadi. Dan pesan ada. Kok ikan cuci ciptaan Tuhan juga. Karena saya tahu mah kalau gua apa ikan aja di pantai sesudah mah. Nah jadi kekasih Allah saya sudah ketemu banyak. Dan semua dek-dek mati satu datang angka lagu YouTube tuh lagu rohani terus. Kenapa sudah sekarat baru tahu lagu rohani itu perlu. Harusnya masih kuat, masih sehat, masih jaya. Itu kesempatan menyembah Allah. Amin. Ya saudara dan saya sakit baru menyembah Tuhan. Tuhan tidak tolak juga. Tidak tolak. Tapi kan kenapa harus kasih Tuhan yang sisa-sisa. Tuhan kasih anaknya yang terbaik buat kita. Dia kasih segala berkat terbaik. Pangkat dia kasih, kedudukan dia kasih, rezeki dia kasih, berkat jasmani rohani dia kasih, anak cucu dia pelihara. Harusnya belajar beri yang terbaik buat dia. Amin, Bapak Mama. Makanya saya tidak mau kalau kita tidak mengalami seperti Ibu Sarni. Kita belum mengalami seperti beliau sekarang di tempat tidur, lalu akan dimakamkan beberapa saat ke depan. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan bermasalah, itu juga harus diperbaiki. Nah, tapi sorotan saya tentu lebih banyak kepada kematian jasmani ya, yang sudah dialami oleh Ibu Sarni dan akan dialami oleh kita. Tuhan Yesus itu kalau kita percaya kepada Dia telah mengalahkan maut. Jadi kalau orang terima Dia, maka kematian jasmani yang tadi itu jadi kehidupan. Kematian rohani maksud saya. Jadi kehidupan. Dan kemudian kita akan masuk surga. Kalau neraka digambarkan sebagai kematian kekal. Tapi kenapa kematian jasmani tetap ada sekalipun kita sudah percaya Yesus? Katanya upah dosa adalah maut. Kalau percaya Yesus, Yesus sudah kalahkan maut. Lalu kenapa kita orang Kristen, nabi, rasul, pendeta, jemaat tetap mengalami kematian jasmani? Bahkan kematian jasmani ini memang ditetapkan bagi kita. Ya. Jawabannya adalah karena Tuhan mau pakai kematian jasmani sebagai pintu gerbang kekekalan. Ulang Bapak Ibu ya. Kematian bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan cuma Yesus. Tapi kematian menjadi pintu gerbang.
menuju kekekalan. Jadi setelah kita hidup yang sementara ini, entah 70 atau 80 tahun. Sejak zaman Nuh paling top 120 tahun. Sebelum zaman Nuh, Adam 930 baru meninggal. Nuh 950. Lalu yang paling tua itu Metusala 969. Sedangkan Alkitab bilang 1000 tahunnya manusia, 1 harinya Tuhan. Bapak Ibu pernah baca itu ayat tidak? 2 Petrus 3 ayat 8. Coba baca. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1000 tahunnya kita, 1 harinya Allah. Maka semua manusia yang pernah hidup di kolong langit ini, belum ada yang sampai target 1 harinya Allah. Belum. Karena Metusala yang paling tua saja 969. Masih kurang 31 tahun, baru 1000. Tidak sampai. Setelah itu mulai menurun sampai hari. Pemasmur bilang ya top 70 sampai 80. Lebih daripada itu kebanggaannya penderitaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi umur kita ini sementara saja ya. Pendek sekali. Alkitab bilang seperti uap. Kelihatan saja sesaat lalu lenyap. Pemasmur bilang seperti rumput. Pagi segar, siang kena matahari, sore layu, lisut. Makanya tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Tidak ada. Tidak ada tambah tua tambah ganteng. Tidak ada. Kecuali dia edit foto. Tidak ada orang tambah tua tambah gagah tuh. Dari mana ceritanya? Lu mau mandi susu kambing kah? Susu keledai kah? Apa saja? Tidak ada. Saya tidak mematahkan semangat kaum perempuan untuk rawat diri. Ya, tapi ya sudah yang pas-pas lah. Yang kalau suka ribut, tak usah paksa suntik ini itu kok ketawa terlalu kuat kok tarobek le. Karena suntik itu kan dikincang. Suntik kok manjai kok apa kok. Pokoknya ada yang karena sulam kok apa ya. Pokoknya dia nanti umur 50 mah dia tetap kincang. Nah kalau kata ada lucu begini, kalau yang sonde manjait atau sonde ada benang di dalam, ketawanya enak. Tapi kayaknya kalau dalam sana serius. Karena kalau terlalu kuat, ini benang di dalam batahela itu sakit loh ya. Jadi tak usah dengan ini, tak usah dengan saudara apa dia nama bikin yang aneh-aneh sudah. Yang penting isi rohani tambah kuat. Amin. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Firman Allah bilang begini, Bapak Mama. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Itu yang Alkitab omong. Jadi fisik kita tambah menurun. Tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Amin. Amin. Tidak tambah cantik tidak apa-apa. Yang penting tambah takut Tuhan. Amin. Tidak tambah ganteng tidak apa-apa. Yang penting tambah takut Tuhan. Tidak tambah putih tidak apa-apa. Yang penting takut Tuhan. Amin. Amin. Ada orang tambah cantik, tambah ganteng, tambah putih, tambah kaya, tambah jauh dari doa, tambah jauh dari gereja, tambah jauh dengan keintiman dengan Allah. Ternyata semua itu menarik dia jauh dari Tuhan. Kan dosa itu menjauhkan orang dari Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan Tuhan dan firman-Nya menjauhkan orang dari dosa. Makanya kekasih-kekasih Allah, sebagai orang percaya, saya dan Bapak Ibu jemaat diingatkan pada saat ini bahwa kematian jasmani yang sudah dialami oleh almarhumah dan akan dialami oleh kita kelak
adalah pintu gerbang menuju kekekalan. Hidup di sini sementara, tapi roh yang ada dalam kita itu sifatnya kekal. Di dalam roh itu ada pikiran, perasaan, semua lengkap. Itu tidak mati, Bapak Ibu. Memori kita tidak mati. Karena kita akan disidang di penghakiman. Bagaimana kita disidang kalau kita lupa? Karena akan ditanyai. Lu waktu hidup itu tinggal di Kalapa Lima atau di Abobo atau di Oepura, tanggal sekian lu ada bikin begini ya. Ini contoh kasus saja. Tidak mungkin memori kita mati. Itu pasti akan ditanyai semua. Makanya saudara-saudara, yang mati cuma tubuh. Tapi roh di dalam kita kekal, Bapak Ibu. Hanya ada masalah di sini. Kekalnya ada dua. Ada kekal di neraka, ada kekal di sorga. Itu masalah. Kekal bukan hanya satu tempat. Ada kekal di sorga, ada kekal di neraka. Kalau ditanyai kita mau masuk mana? Mau penjahat kelas berat pun tetap bilang mau masuk sorga. Kalaupun dia bilang mau masuk neraka, itu biasa dia omong-omong. Saya sudah ketemu orang, waktu masih sehat kita ajak, dia bilang, lu mau ke sorga, lu ke sorga sendiri. Kami biar ke neraka. Ternyata waktu sakit parah, menangis juga. Menangis tengah mati hanya gara-gara sakit penyakitnya. Jadi lu jangan bilang mau lu pi sorga, beta pi neraka. Lu makan puji tuh. Lu omong mulu lebih cepat dari otak. Omong kosong kau tidak kuat. Saya suka tumuna. Kosong. Pas mau mati tetap bilang ini tatikam, ini tatikam. Oh, sakit juga. Saya sering saksikan ini. Papa almarhum, papa kandung saya bertobat sendiri dalam rumah. Bab saya orang Belu. Atok tuh Belu. Jadi suruh bertobat tidak mau. Karena mungkin aneh tuh orang tua kasih makan anak, lu anak kecil lu ajar saya lah bagaimana. Suruh berhenti rokok, suruh berhenti mabok, suruh rajin gereja, itu tidak masuk otaknya. Apalagi mungkin kebanyakan orang NTT begitu. Karena merasa kasih besar anak, padahal anak Tuhan pakai ajak orang tua supaya lepas dari judi. Apalagi sekarang judi ini wis. Mau yang ayam ko, mau dadu ko, mau bola guling, belum kau yang judi online. Sampai di berita kemarin ada ibu polwan bakar di pelaki toh. Gara-gara suruh berhenti judi tidak mau. Nah kalau judi ini kan di paketnya sudah dengan main perempuan, dosa-dosa lain itu lahir. Karena dosa itu melahirkan dosa. Maka dibakarlah sama istrinya. Aduh saya waktu lihat itu gambar istri polisi, suami juga polisi. Dia borgol baru dia bakar. Nah. Tapi kalau ibu-ibu di sini beliau santai. Ibu-ibu di sini dong sana, doa dalam doa. Amin. Ibu-ibu di NTT ini spanning, darah tinggi baik mau mati. Doanya omong sa dong batare sa. Wah, okta pemapa kas makan babi. Hanya dong baik sebenarnya. Kalau ibu di Jawa yang menonton, itu senembanya dia diam tahu-tahu borgol. Siram bensin, bakar. Nah, saudara-saudara, berhubung karena pintu gerbang menuju kekekalan ini adalah lewat kematian, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu dalam kesempatan ini sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya hanya mau kasih tahu, jangan ada kita yang mau masuk neraka, jangan. Jangan, tidak boleh. Neraka itu nyata. Bapak Ibu kalau di rumah kalau hitung-hitung antara sorga dan neraka yang sering diajarkan Yesus, lebih banyak mana Yesus omong? Ternyata lebih banyak Yesus bahas neraka daripada sorga. Makanya kenapa ajaran saksi Yehova itu kita tolak. Saksi Yehova bilang neraka tidak ada. Tuhan Yesus omong neraka ulang-ulang. Kalau memang neraka itu tidak ada, itu sama dengan tuduh Tuhan Yesus omong kosong. Sedangkan ajaran Kristen di Alkitab bahas neraka mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru lengkap. Tidak mungkin Yesus bohong.
Yesus bahas itu supaya semua kita yang mendengarkan dia tidak boleh ke sana. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Amin. Jadi kita yang terima dia, urusan mau mati kapan urusan dia. Kita yakin firman yang pernah dia janjikan, di rumah Bapakku banyak tempat, kata Yesus. Aku pergi menyediakan tempat. Kalau tempat itu sudah jadi, aku kembali bawa kamu. Supaya tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Yesus tidak mau umatnya masuk neraka. Makanya dia rela menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dan dari sana dia tetap awasi kita. Dia tetap memelihara kita. Dia menyertai kita. Kalau dia berkata apa? Aku Immanuel, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin, Bapak Mama. Amin. Maka dari itu, jemaat yang diberkati Tuhan, saya harap semua di tenda ini, sejauh suara saya sudah bisa didengar, semua kita sudah terima Yesus. Saya tidak bilang semua sudah Kristen, karena Kristen belum tentu terima Yesus. Ulang. Saya pastikan, saya berharap, saya berdoa, saya berteriak ini, walaupun suara saya ini ada bermasalah, kan tadi pagi khotbah di radio, kemarin ada pelayanan dan seterusnya, sebelumnya baru pulang baterai dari Toraja sana. Kan Toraja juga model ke Kupang juga. Kristen kadang-kadang adat istiadat, adat-adat tertentu melawan firman Allah. Adat-adat tertentu itu sifatnya berhala, sinkritisme. Saya teriak itu di Toraja. Nah, kalau di orang pun tanah, saya bebas tarian apalagi di pun tanah sendiri. Amin. Jadi Bapak Mama yang diberkati, saya walaupun suara agak kurang ini, tapi saya harus berteriak. Saya harap kita bukan Kristen biasa. Bukan Kristen hanya beragama. Bukan Kristen hanya keturunan. Bukan Kristen hanya di KTP. Tapi Kristen sudah terima Yesus. Amin. Kenapa saya ngomong ini? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, dalam satu ladang itu ada ilalang, ada lalang, ada gandum. Gandum itu Kristen yang bertobat. Lalang itu Kristen tapi tidak bertobat. Yesus bilang dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Ranting berbuah itu siapa? Itulah orang-orang berdosa seperti Sakeus, seperti Matius, seperti Paulus, seperti saya yang terima Yesus. Lalu oleh rohnya dia buat kita bisa berbuah. Padahal kita dulu mantan penjahat, mantan kotor, mantan kurang ajar. Saya khotbah di sini bukan malaikat, Bapak Mama. Beta batareyani karena beta punya pengalaman dari hidup gelap gulita. Allah rubah, Allah tangkap jadi pendeta. Kalau saya tidak berubah, saya tidak akan khotbah topik perubahan. Jadi kalau ada orang bilang, saya punya suami tidak mungkin berubah, saya punya anak tidak mungkin berubah, saya punya istri tidak mungkin berubah, saya punya kakak tidak mungkin berubah, saya punya adik tidak mungkin berubah, bahkan saya pun susah berubah. Itu tidak benar, tidak benar itu. Tidak benar. Paulus bilang, aku ganas, aku jahat, tapi aku dikasihaninya. Apa Mama tahu tuh? Bagaimana cerita Paulus? Sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka untuk dia aniaya gereja, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu, pintu anugerah, pintu keselamatan, pintu pertobatan terbuka bagi dia. Yesus datang menjumpai dia. Penjahat itu jadi hamba Allah sampai mati setia kepada Kristus. Jadi saya berharap jangan kita hanya Kristen, kita harus betul-betul terima Yesus. Supaya jangan ke neraka. Karena neraka nyata. Dan saya tidak akan berhenti berteriak ini di mana saja. Sampai beta mati. Dan saya ditangkap Tuhan jadi pendeta untuk teriak ini. Bukan cerita putar balik, omong kosong kok. Jelas tidak, pendeta pun tugas itu. STH itu sarjana teologi ya.
MTH, Master Teologia. Itu sarjana ketuhanan, master ketuhanan. Tidak bisa dari gereja kita omong pertanian, ada SP. Sarjana pertanian, itu dia penjago di situ. Kadang-kadang dari gereja betul lebih banyak omong kebersihan, itu dinas kebersihan urusan. Semua sudah ada tugas masing-masing. Kadang Injil kita kurang bawa omong dari mimbar, padahal kata sarjana teologia, omonglah kupang green and clean. Nanti orang lain ada masing-masing dia pun talenta, aku mau sapu semua. Ada gereja kegiatan hari raya gereja KKR kurang main volley bapuku antar rayon sampai Cianjur. Kan kecolongan. Bamaki di tengah lapangan dan lapangan di lingkungan gereja. Dulu zaman Bait Allah masih ada, mana ada orang boleh bamaki, isap rokok di halaman sih, tidak boleh. Sekarang lihat sampai goyang TikTok di gereja, badansa di gereja, iblis betul-betul. Sering bet musuh ini iblis. Pendeta-pendeta paling dituntut Tuhan nih, pendeta-pendeta yang sebenarnya ada power bicara. Gereja saya kecil, tapi tidak boleh orang isap rokok di gereja. Isap rokok di lupung nenek moyang tanah sana. Jangan datang di rumah Tuhan sini. Tidak bisa. Orang kadang-kadang tidak hormat rumah Tuhan. Makanya saya bilang, jangan sekedar Kristen. Pendeta saya yang mabok, ceker rokok, selingkuh, pendeta piara perempuan. Doi Mas Sadiki belum bisa piara, masuk banyak nih. Piara toh. Piara bu. Belum dapat tangkap lo geng, sudah dapat tangkap baru lihat. Lu kira TikTok sekarang ini ada bahan. Orang posting nama pendeta pusat berapa rohaniwan. Saya nonton di satu berita rohaniwan satu numbang di jemaat per rumah. Pak tidur di luar, bab tua tidur di mam tua tidur. Iblis besar lihat dong. Munafik pakai jubah agama isi dalam setan iblis. Beta sengaja omong begini nih bab mama, sebab bab mama tanda beta. Serius, ini beta omong ini supaya menyerang diri saya. Bab mama tidak mungkin saya omong begini lalu ini saya minta diawasi. Siapa coba yang pernah beta WA ibu-ibu, tolong posting di TikTok. Beta berhenti jadi pendeta mulai ini hari. Karena prinsip saya begini, mau nakal betul, mau bertobat betul. Dulu saya juga potong batikam orang, bukan belum tahu in dunia jahat, sangat liar. Baru Tuhan rubah jadi pendeta. Ya kalau mau baik betul, mau jahat betul, jangan setengah-setengah. Alkitab bilang suam-suam kuku, aku muntahkan kau. Amin. Makanya Bapak Ibu jemaat, keluarga, data, haga, semua dari gereja manapun sejauh suara ini bisa didengar, jangan jadi Kristen biasa. Harus jadi Kristen yang percaya Yesus, bertobat. Karena kita akan meninggal seperti almarhumah. Ya ada selingkuh, rasa ini putus sudah, putus. Putus, kita bilang. WA, ini tuh habis dong. Tahu saya bilang putus, bilang layang-layang nao. Dia sudah tahu itu putus. Oh, aku mau bikin apa lagi? Aku bertahan apa lagi? Amin. Cukup sudah tua-tua dan juga kadang-kadang STNK. Sudah tua nakal kembali. Beta tuh kasihan kalau dengar opa-opa mati dulu kayak di KD itu kasihan. KD ini bukan kelompok doa ya. Banyak kan opa-opa. Sudoka-doka sudah ikut paduan suara ku apa. Enak tuh kalau angka suara dua bermati di kursi majelis kan potong kubur jo. Semangat, khotbah enak kan. Kalau mati di KD overdosis obat gua bilang talor kok kunyit kok. Hei kalau seumur 80 mah talor kunyit apa? Serangan jantung. Serangan jantung sudah lah baik. Hafal itu kelat lagu tuh not baca bapak. Duh, itu jauh lebih baik daripada tua-tua STNK sudah tua nakal kembali. Doi pensiun tuh kasih perpuluhan. Bukan PKD. Mus omong.
Tapi kasihan kalau tua-tua mati main perempuan, kan kasihan. Bila beta ini masih ke dulu dulu apa? Berhenti. Ingat besok omong. Kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab. Karena hamba Tuhan begitu tuh. Yes, kill. Serius ini hamba Tuhan ngomong apa adanya, aku mau tutup begini apa? Tenang, ini ibadah langsung syukuran. Keluarga tenang. Dia makan rohani sampai kenyang dulu, baru potong eksekusi. Mana? Habis langsung toh. Yesaya 33. Ayat, dengerin Bapak mah. Mulai ayat 8. Ini makanya beta paling takut kalau khotbah cari. Beta tahu mungkin beberapa di sini sudah bikin muka bengkok dan beta tahu sudah. Kok beta bukan berkhotbah pertama kan beta bisa lihat muka ada yang sengaja lihat. Beta tahu. Tahu saya ini lipstick merah tuh beta tahu. Yeskiel 33 mulai ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Hei Swangi, kau pasti mati. Contohnya, hei tukang main perempuan, lu pasti mati. Hei perempuan pelakor, kau pasti mati kalau kau tidak bertobat. Hei judi ayam, hei judi online, dan lain-lain. Kau tidak bertobat, kau mati. Tuhan suruh bilang, lu mesti omong terus. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Lalu? Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Mau le? Lu yang bikin juga tom pendeta. Kan ini harus bilang, kau saya kasih tugas khotbah. Suruh bertobat, karena kalau kamu tidak kasih tahu, dia mati, Tuhan tuntut nyawanya dari kau. Repot dong. Makanya orang pikir gampang jadi pendeta. Ya ampun. Minta maaf, kecuali pendeta lupa ini ayat. Atau subaca ini ayat, mah dia takut, dia cari aman. Oh kalau beta sonde. Saudara mau bikin apa beta? Botong tabrak sesudah kok kapal sakit apa tak lalu. Amin. Tidak bisa main aman. Tapi kalau kami sudah ngomong dan dia tidak bertobat, derita lu. Gua kan udah ngomong. Sadar. Gua kan anak Mesara. Perhatikan ini ayat ya. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat. Tapi dia terlalu kepala batu, makanya dia tidak mau bertobat. Dia pikir dia bisa lebih hebat. Dia pikir firman Allah salah. Dia yang betul. Dia rasa diri jago. Terus ia akan mati dalam kesalahannya. Lalu pendeta, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sampai di situ aman toh. Makanya jadi pendeta cari aman dan Tuhan Allah, bukan dari manusia. Amen. Karena kalau cari aman dari manusia tidak cocok jadi hamba Tuhan. Baca ini Galatia 1 ayat 10. Di situ Paulus bilang, kalau aku masih menjaga kesukaan manusia daripada kesukaan Allah, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Sekolah teologi percuma. Hanya hidup, mungkin mau hidup dari perpuluhan dan kolete sama, makanya lu mau sekolah. Tapi kau tidak berani nyatakan kebenaran. Khotbah kayak begini, ini khotbah yang bikin miskin diri sebenarnya. Kalau bisa diberkati, itu pasti anugerah Allah. Amin. Khotbah begini siapa suka? Nah coba beta khotbah cuma di Kupang sama. Keliling di mana sampai hantam yang sama. Apalagi beta hari-hari tanam di kota. Beta rasa memiliki. Dulu ada tawaran keliling sana sini, saya tidak mau. Saya harus di Kupang Tuhan. Beta tahu Kupang pun kondisi. Sekalipun gereja, 50 meter gereja, 100 meter gereja. Tapi lihat saja, yang sembah berhala, yang terikat dengan persinahan, selingkuh, Swangi. Siapa paling banyak? Coba cek di penjara. Lebih banyak Jengitiw atau Kristen? Beta penghot balangganan di penjara, beta tahu.
Saya masuk sampai dalaman Sabu, sana ketemu orang Jingitiu tertentu. Suruh terima Yesus, dia tidak mau. Dia bilang Kristen lebih jahat dari kami. Malu saya, mau ngomong apa saya? Dia bilang yang Kristen lebih jahat dari katong, Bapak Pendeta. Kita hilang akal toh. Mau ngomong ke mana? Kok dia bilang sama, sekotong sana Kristen juga. Kotong ada baik-baik, yang Kristen hari Minggu judi. Karena makanya ini ayat bilang apa? Galatia 1 ayat 10, perhatikan. Jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, sesungguhnya maka aku bukanlah hamba Kristus. Maka aku bukan hamba Kristus. Maka dari itu, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk hal ini saya sangat tekankan ya. Jangan ada lalang di antara gandum di tempat ini. Jangan ada ranting-ranting tidak berbuah. Pastikan waktu Yesus kembali dia pisahkan kita sebelah kanan. Karena dia bilang domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kita harus di sebelah kanan. Dan bagi kita yang mau terima dia, sungguh-sungguh, apa kata Alkitab tentang kematian? Yang pertama, bagi orang percaya, orang Kristen, kematian adalah kehidupan. Jadi kematian bukan akhir segala sesuatu. Mati itu hidup. Itu orang Kristen punya ajaran. Kematian itu kehidupan. Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 25. Maksud saya Yohanes 11. Ayat 25 dan 26. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Apa kata Alkitab tentang kematian orang Kristen yang sudah percaya dan terima Yesus? Mati adalah hidup. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, jadi almarhumah ini meninggal sekarang, padahal dia hidup. Maksudnya adalah orang percaya kapanpun kita meninggal, tutup mata di sini, buka mata di sana, karena itu pintu gerbang kekekalan. Amin, kekasih Allah. Kan kita punya tubuh yang sekarang ini akan diganti. Tadi riwayat sudah jelas, beliau kena sakit yang sangat luar biasa. Saya sakit, saya datang lihat. Ini bukan tunggu beta dan sakit sudah datang lihat. Istri dan tim selalu datang lihat karena ini jemaat. Jadi kami tahu kondisinya. Aduh, memang sebagai manusia, lihat Ibu Ina pun kondisi waktu itu, wow, luar biasa. Tapi dia tetap berpengharapan, dia tetap bilang mau meninggal, asal meninggal dalam Kristus. Itu luar biasa. Jadi waktu kami datang lihat kondisi beliau, saya bilang ini memang mengerikan. Tetapi saudara-saudara, saya ingatkan ya, kita ajaran Kristen ya sudah aku kebangkitan dan hidup, meninggal, mati, hidup. Tadi sudah saya bukakan ayatnya, tubuh kita tambah merosot. Karena ini tubuh hina akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Perhatikan ya, kita warga kerajaan sorga. Dalam Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Ini tubuh akan diganti, Bapak. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuh Tuhan Yesus. Waktu Yesus bangkit dari kematian. Kita akan pakai tubuh yang begitu. Nah, tubuh begitu tidak mungkin lagi karena sakit. Flu pun tidak ada, apalagi kanker. Flu pun tidak bisa lagi. Makanya kalau kita semua yang ada di sini ada sakit ini. Saya khotbah ini juga ada sakit juga. Tapi ya kenapa kalau sakit? Biasa saja. Yang penting batin kita tetap kuat dengan Tuhan. Tidak ada jaminan di Alkitab fisik kita tambah kuat, tambah merosot. Yang tambah kuat harus di dalam. Amen. Jadi mari melalui poin ini kita semua diingatkan ya. Terus baharui batin kita. Terus menerus tambah dewasa, tambah kuat, tambah cinta Tuhan. Yang berikut,
Apa kata Alkitab tentang kematian? Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang lain bilang, mati mengerikan. Oh no, Kristen bilang mati untung. Mati itu hidup, mati itu untung. Filipi 1 ayat 21. Perhatikan ayatnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Dan mati adalah keuntungan. Wow. Kalau Bapak Ibu baca penderitaan Rasul Paulus, ngeri sekali. Saya tidak suruh baca, Bapak Ibu catat saja dalam 2 Korintus pasal 11. Salah satu datanya ya. Ayat 23 sampai ayat 28. Paulus berbagi tentang penderitaannya. Dan menurut sejumlah penafsir, kelihatan Paulus itu hidupnya menderita terus. Sejak bertobat saja sudah buta 3 hari. Sejak bertobat. Kan dia dipertobatkan dengan cara buta. Meninggal menurut sejarah, kepala dipotong putus atas Tita Nero di kota Roma. Dari hidup sampai mati menderita terus. Tapi Rasul Paulus tidak apa-apa. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin. Kalau saudara masih menganggap hidup ini keuntungan dan mati rugi, ada yang tidak beres dengan hidup. Harus terima Yesus sungguh-sungguh, sehingga Anda bisa merasakan seperti yang Paulus rasakan. Hidup melayani dia, hidup ikut dia, melakukan yang terbaik untuk sesama dan untuk Tuhan. Meninggal keuntungan. Yang terakhir, meninggal mati jasmani menurut ajaran Kristen bagi orang yang percaya dia. Kematian itu kebahagiaan. Mari kita baca Wahyu pasal 14 mulai ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah. Saudara lihat itu kata. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Siapakah orang yang mati dalam Tuhan? Orang percaya. Karena kalau dia tidak percaya, tidak mungkin disebut mati dalam Tuhan. Nah, kalau dia mati dalam Tuhan, dia bahagia. Seperti apa kebahagiaannya? Lanjut. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Supaya mereka bisa beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi kekasih Tuhan, saya percaya bahwa bagian firman Tuhan ini datang kepada kita untuk mengingatkan kita. Kita boleh berduka cita, tapi tidak boleh berlarut-larut. Ya, sebagai nats penutup, 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Ayat 13 bilang begini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, Ya, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, ya. supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Berduka cita tuh boleh. Lazarus meninggal, Tuhan Yesus menangis. Jadi menangis karena saudara kita dipanggil pulang, itu tidak dosa, itu normal. Tapi yang salah tuh kalau berlarut-larut, menangis sampai tidak mau ke kantor lagi. Pak Esau menangis sampai mau pergi pasar lagi, itu salah. Sedih boleh, ya semua kita sedih kok. Tetapi tidak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena meninggal itu akan hidup. Meninggal itu beruntung. Meninggal itu bahagia. Makanya ayat ini melanjutkan, perhatikan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Amin. maka kita percaya juga Ya. bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Amin. akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Iya, kenapa kita untung, bahagia, dan kita hidup? Karena dikumpulkan bersama Yesus. Yesus tidak akan terpisah dengan kita. Oleh karena itu, biar khotbah ini memberkati kita semua dan memampukan kita membuat keputusan terbaik. Tuhan Yesus memberkati.